Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada pagi yang berbahagia kali ini kita mengkaji kitab Al-Arba'una Al-Qalbiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala. Terakhir kita sampai pembahasan tentang hadis yang ke-9. Hari ini kita akan membahas hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-10. Bunyinya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa dikenal dengan julukan Abu Hurairah. Sinten? Abu Hurairah. Siapa nama aslinya? Abdurrahman. Sinten? Abdurrahman. Ayahnya Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqulanna ahadukum al-karmu, jangan menamai anggur dengan al-karmu. Apa? Jangan menamai anggur dengan al-karmu. Fa innamal karmu qalbul mu'min. Karena yang layak untuk dinamai al-karmu adalah hatinya mukmin. Yang layak dinamai apa? Al-karmu adalah hatinya mukmin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa sih al-karmu itu? Al-karmu itu diambil dari kata al-karam yang berarti kemuliaan. Apa? Kemuliaan. Berarti jangan kalian namai anggur sebagai buah kemuliaan. Karena yang layak untuk dijuluki sebagai kemuliaan adalah hatinya seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini. Kenapa? Karena saat beliau hidup dan diutus di antara bangsa Arab, orang-orang Arab ini mereka menamai kurma, apa namanya? Anggur. Mereka menamai anggur dengan apa? Al-karmu. Buah apa? Kemuliaan. Kenapa kok orang-orang Arab menamai anggur sebagai buah kemuliaan? Karena saking banyaknya manfaat dari buah itu. Coba jenengan renungkan. Anggur ini bisa dikonsumsi sebagai makanan, juga bisa dikonsumsi sebagai minuman. Makanan ini bisa dikonsumsi ketika seger ataupun ketika sudah kering. Ketika seger, biasa makan anggur, baru dipetik, makan. Enak, seger. Begitu dikeringkan, masih bisa dikonsumsi. Apa? Kismis. Kismis bisa buat bikin nasi kebuli, bisa buat topping apa namanya? Roti. Macam-macam dibikin. Ini sebagai makanan.
sebagai minuman bisa, bisa. Ya. Buat campuran jus, buat smoothie, ya. Macam-macam dibikin minuman seger. Itu kita baru bahas buahnya, daunnya, dahannya bisa digunakan. Bisa. Bisa. Buat apa? Buat pakan ternak. Buat pakan ternak. Makanya dalam surat Abasa apa kata Allah? Wa inabau. Kok sepi? Wa inabau wa qadba. Napa? Wa inabau wa qadba. Inaban niku artinya napa? Anggur. Qadba itu adalah daun-daunan, ranting-ranting, dahan-dahan dari pohon anggur dan pohon-pohon yang lainnya, tumbuhan yang lainnya yang merupakan pakan ternak. Jadi pohon anggur, buah anggur itu sesuatu yang banyak sekali manfaatnya. Dan kandungan vitaminnya juga banyak. Sehingga Allah Azza wa Jalla di dalam surat Abasa yang tadi saya bacakan secara khusus menyebutkan apa? Anggur. Kok enggak duren, salak, apa maning? Rambutan. Orang nana Ustaz pas zaman kaya. Iya, buah-buahan kan enggak cuma anggur. Di zaman itu ya memang duren ya anane nang Indonesia ya, Thailand gitu. Di sana impor adanya. Tapi di zaman itu mungkin ada pohon durian. Terus apa tadi? Rambutan. Apa mending duku kali kajar? Kenapa yang disebutkan secara khusus wa inaban? Inab. Anggur. Karena tadi yang saya sampaikan banyak sekali manfaat. Taib. Orang Arab menamai anggur sebagai buah kemuliaan. Karena apa tadi? Banyak sekali manfaat. Kenapa Rasulullah SAW melarang anggur ini dinamai buah kemuliaan? Kenapa coba? Karena anggur biasa dibikin khamr. Apa? Khomer. Khomer siapa? Miras, minuman keras. Karena khamr ini difermentasikan, terus jadi minuman yang memabukkan dan jerene enak, jerene ya. Maka oleh Nabi SAW tidak boleh dinamakan anggur yang merupakan bahan pembuatan khamr sebagai buah kemuliaan. Kenapa Ustadz kok tidak boleh? Bahaya. Karena kalau dinamai anggur sebagai buah kemuliaan dan khamr dianggap dan khamr salah satunya terbuat dari apa? Anggur, dikhawatirkan akan memunculkan persepsi dan anggapan bahwa khamr adalah bagian dari kemuliaan. Kalau khamr bagian dari kemuliaan, itu sama saja goda orang untuk nyicipi. Wong ini buah ke apa? Kemuliaan kok. Padahal khamr itu di dalam agama kita diharamkan. Rasulullah SAW tidak mau barang-barang yang haram dinamai dengan sesuatu yang mulia. Tidak mau Nabi SAW. Sehingga para ulama kita mengatakan khamr itu ummul khaba'ith, induknya kejahatan.
induknya kekejian. Ya. Coba sekarang banyak sekali sesuatu yang haram dinamai dengan hal-hal yang menggiurkan. Perzinaan dinamai apa? Percintaan. Cinta indah atau tidak? Indah. Zina buruk. Sesuatu yang keji, sesuatu yang mungkar. Tapi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dinamai percintaan. Contoh yang lain, ya. Jangan pernah dengar sate jamu? Apa? Hah? Belum pernah dengar sate jamu? Sate jamu itu adalah sate daging anjing. Sate jamu. Ketika orang dengar kata sate jamu, wah, ben apa? Kuat, seger, menambah vitalitas. Sehingga orang pikir, lah ora apa-apa lah, kan niatnya apik. Nggak boleh. Sesuatu yang haram, yang dilarang di dalam agama kita, tidak boleh dinamai dengan sesuatu yang bisa membuat persepsi bahwa ini bagus. Tidak boleh. Nah sekarang syirik dinamai apa? Kearifan lokal. Local wisdom. Syirik. Orang aja, oh enggak apa-apa, ini kan bagian dari nopo? Kearifan lokal. Tidak boleh seperti itu. Syirik ya? Syirik. Bid'ah. Ini adalah ekspresi cinta kepada Rasul SAW. Cinta kepada Rasul bukan dengan melakukan bid'ah. Cinta kepada Rasul dengan mengikuti tuntunannya. Nah, ini kita baru bahas separuh hadis. Jangan kalian namain apa? Anggur dengan buah kemuliaan. Lu terus bahasa Arabnya apa anggur? Inab. Tadi sudah kita sampaikan. Wa inabau wa qadba. Jadi nggak boleh bahasa Arab anggur dinamain apa? Al-karmu. Tapi apa? Al-inabu. Sekarang kita pindah separuh yang kedua. Fa innamal karmu qalbul mu'min. Yang layak untuk dinamai sebagai kemuliaan adalah hatinya mukmin. Kenapa Ustaz? Karena hatinya mukmin itu isinya kebaikan, isinya kemuliaan. Hati mukmin itu isinya adalah keimanan, isinya adalah pengagungan kepada Allah, isinya adalah kecintaan kepada sinten? Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatinya orang yang beriman isinya adalah kesabaran, isinya adalah ridho, isinya adalah tawakal, isinya adalah keikhlasan, isinya adalah ketawaduan. Jadi hatinya orang yang beriman itu isinya cuma kebaikan. Ini yang lebih pantas dinamakan sebagai apa? Kemuliaan. Pertanyaannya, apakah hati kita isinya kebaikan dok? Atau masih ada keburukan-keburukannya? Berarti kita harus berbenah diri. Yang kotor-kotor diapain? Dikeluarkan. Contoh yang kotor-kotor, iri, hasad, itu
dikeluarkan. Jangan dibiarkan kotoran itu berlama-lama di mana? Hati kita. Malah sebagian orang bukan hanya berlama-lama, malah disirami. Ben tambah apa? Subur. Biyen medit siki, biyen medit siki, medit banget. Itu namanya disiram. Kemarin pelit, sekarang pelit banget. Harusnya pelit itu dibuang dari hati kita. Si buangnya ke priwe Ustaz? Dilawan. Masuk masjid, lihat ada apa? Kotak infak. Lah aja. Infak oraya. Ya. Aja apa? Orang. Itu namanya melawan. Ya. Tetangga beli mobil baru. Mobil kita masih yang lama. Muncul kan perasaan apa? Iri. Maka begitu akan muncul perasaan iri itu, langsung ucapkan Alhamdulillah, tetanggaku punya mobil baru. Alhamdulillah. Sebagai upaya kita untuk membuang perasaan iri tersebut. Alhamdulillah, tetanggaku beli mobil baru. Bisa nunut. Jangan biarkan muncul perasaan apa? Iri dan hasad dalam hati kita. Lawan. Ya. Dapat takdir yang tidak enak. Apa takdir yang tidak enak? Sakit, musibah, ada yang meninggal, kecelakaan. Akan muncul perasaan di dalam hati kita, protes. Itu adalah sebuah keburukan. Protes dengan apa? Takdir Allah. Akan muncul di dalam hati kita tidak ridho, ketidaksabaran. Maka cepat-cepat kita berusaha untuk membendung perasaan itu dari hati kita. Yakinlah bahwa setiap apapun yang ditakdirkan oleh Allah, sepahit apapun, pasti ada hikmahnya. Lagi hadir pengajian, muncul di dalam hati kita perasaan ria. Kotor atau bersih itu? Kotor. Berusaha kita bersihkan dari hati kita. Kita buang, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, ikhlaskan hatiku. Ikhlaskan ngajiku ya Allah. Ikhlaskan sholatku ya Allah. Ikhlaskan birrul walidainku ya Allah. Jadi hati mukmin itu harus senantiasa diisi dengan apa? Kebaikan. Dan ingat, hati itu seperti wadah. Apa? Wadah. Wadah itu gelas lah, gelas ya. Itu bisa diisi enggak? Bisa. Diisi yang baik-baik atau yang buruk-buruk? Hah? Tergantung. Tergantung. Diisi madu bisa? Bisa. Diisi air comberan bisa? Bisa. Oke. Bagaimana supaya itu tidak diisi dengan kotoran? Isilah dengan kebaikan. Jadi kalau kita pengen hati kita ini nggak diisi dengan keburukan, nggak diisi dengan kemaksiatan, maka penuhi hati kita dengan kebaikan. Sampai nggak ada apa? Celah, nggak ada tempat untuk keburukan. Kebaikannya apa? Sudah saya sebutkan tadi. Keimanan, pengakuan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, keikhlasan, ketawakalan, kesabaran, sikap ridho.
roja, mengharap kepada Allah Azza wa Jalla, takut, khauf kepada Allah. Isi hati kita dengan kebaikan-kebaikan itu sehingga hati kita penuh dengan kebaikan dan tidak ada apa tadi? Celah untuk masuknya keburukan. Begitu masuk keburukan, maka akan di apa? Di apa sih jenenge? Dipepet supaya keburukan itu keluar. Bagaimana caranya? Istighfar. Istighfar. Begitu muncul riya, astaghfirullah, maka kotoran yang masuk itu akan keluar lagi sehingga kesehatan dan kebersihan hati kita tetap terjaga. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.